Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta, Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-16 di bulan Ramadan dan memasuki malam ke-17. Ya. Malam Nuzulul Quran ya Mbak ya. Quran. Tentunya kita nggak akan bahas tentang Nuzulul Qurannya, kita akan membahas tentang mengelola emosi. Tapi sebelumnya izinkan Dara untuk menyapa Mitra JC. Apa kabarnya Mitra di siang hari ini? Gimana puasanya, udah ada yang bolong? Beda deh kali Mbak Dara. Buka diem dia. Bukan diam-diam. Tapi itu bukan Mitra JC, insya Allah. Bukan Mitra JC. Mungkin semoga puasanya lancar hari ini. Amin. Dan buat adik-adik kita, anak-anak kita juga, ayo semangat terus untuk berpuasa. Masih ada setengah bulan lagi. Benar. Ya. Setengah perjalanan lagi nih. Yuk semangat untuk berpuasa. Semangat. Oke, Umi. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengelola emosi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan Umi menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore, di saat ibu-ibu sedang mungkin hari ini menyiapkan berbuka menu. Mungkin kita sambil mendengarkan bincang-bincang hangat kita ya Mbak ya. Dan insya Allah temanya hari ini adalah tema yang selalu berhubungan dengan ibu-ibu terutama dalam mengelola emosinya pada saat era pandemi seperti ini, dalam keadaan yang berpuasa, lelah, dan harus menyiapkan menu berbuka puasa. Belum tentunya lagi sahur, harus bangun lebih awal. Betul, tentunya rutinitas itu berubah. Yang awalnya tidurnya terjadwal menjadi tidak terjadwal, yang awalnya taraweh tidak taraweh, sekarang menjadi taraweh, artinya kan kegiatan tenaganya ekstra, pikiran ekstra, menghadapi anak-anak juga ekstra. Tentunya diperlukan sekali pengelolaan emosi, manajemen diri, sehingga kita mampu menghadapi Ramadan ini dengan nyaman dan tentunya berpahala ya. Karena banyak yang mendapatkan puasanya saja tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Di antara yang membatalkan pahalanya itu adalah apabila kita tidak mampu mengelola emosi. Itu Mbak Dara. Nah, ini tentang bagaimana mengelola emosi. Tapi sebenarnya Dara mau tanya dong Mi, arti emosi itu apa sih? Baik Mbak Dara, emosi ini sebenarnya kan sebelum kita mengupas tentang emosi, maka terlebih dahulu itu kita harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, ini penelitian Levis tahun 2000 menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain, selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika di dalam berinteraksi dengan orang lain itu tentunya di antara interaksi itu timbullah emosi-emosi, timbullah letupan-letupan emosi seperti marah, sedih, bahagia. Nah, itu termasuk dari akibat dari kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak mau emosi kita ini berubah-ubah, tetapnya stagnan aja, kita nggak usah stabil terus ya. Kita jangan bergaul dengan orang lain selama gitu. Kalau kita diem aja pusing juga, bisa emosi juga. Bener emosi ya. Maka yang lebih baik adalah berinteraksi dengan orang lain dengan cara kita mengelola emosi, terutama kalau ayah bunda yang punya anak umur 2 sampai 6 tahun ini ya. Ini adalah tahapan anak-anak ya. Ya, biasanya ibu-ibu muda ya, anak usia 2 sampai 6 tahun. Ini kan adalah anak-anak yang
tahapan usia dini ya Mbak ya. Tentunya pada tahapan ini anak-anak itu masih belajar mengontrol emosi, mengontrol perilaku mereka, dan orang tua ini adalah role model yang pertama. Kalau orang tua ini dalam rumahnya ini hanya emosi yang kedepankan, maka anak-anak juga cara berkomunikasinya akan meniru bagaimana orang tua berkomunikasi, apakah dengan cara suara keras atau dengan cara marah-marah, itu pasti akan mempengaruhi emosi anak ya. Nanti itu orang tua harus mengelola emosinya, bagaimana kita mengetahui mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang tua mengetahui terlebih dahulu, karena emosi itu menular Mbak Dara, emosi itu menular ya. Kayak penyakit Ingat, ya, Mi. ingat ya, tidak hanya hepatitis saja atau tidak hanya COVID saja ya yang menular, tetapi emosi itu justru menular dan penularannya itu laten Mbak Dara. Tidak bisa kita tahu, oh ternyata aku terpengaruh ya dari Mbak Dara. Kalau aku ngeliat Mbak Dara itu kan selalu senyum gitu kan, jadi aku jadi terpengaruh emosi bahagia gitu. Tetapi ketika aku melihat seseorang yang baru melihat mukanya sudah ditekuk, terus dia marah-marah, ngomongnya kasar, tentunya kita juga akan terpengaruh ya, ekspresi-ekspresi itu akan terpengaruh. Maka ayah bunda, emosi itu mempengaruhi. Maka mari kita kontrol emosi, mari kita manage emosi sebaik mungkin, karena apapun ekspresi dari kehidupan kita akan menjadi contoh buat anak-anak kita ya. Maka apa sih emosi itu? Emosi itu adalah perasaan yang kita miliki ketika kita berada dalam situasi tertentu. Perasaan itu apa sih? Oh, aku marah nih, aku bahagia, aku takut, aku jijik. Misal aku sedih, ya, itu termasuk dalam emosi ya, itu emosi. Aku senang, ya, itu juga bagian dari emosi. Jadi kalau kata aku hari ini emosi ya, tapi emosi itu apa sih? Kan? Emosi itu kan perasaan ya, perasaan yang kita miliki ketika kita berada dalam situasi tertentu. Jadi emosi itu tidak hanya marah saja ya. Jadi ada emosi dasar. Ada emosi dasar itu orang bisa merasakan bahagia, orang bisa merasakan sedih, orang itu bisa merasakan apa ya, senang tadi ya, senang, jijik, bahkan itu sudah juga merupakan letupan-letupan dari emosi dari kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita tidak berinteraksi, emosi juga ya. Emosi juga, ya. Nah, tentunya kalau kita emosi itu, tentu kita harus melihat ya faktor-faktor apa sih kan gitu ya Mbak Dara ya. Faktor-faktor apa sih? Nah, gitu. faktornya apa tuh Mi? Ya, apa sih yang menyebabkan orang itu bahagia? Ya enggak. Apa sih yang menyebabkan orang itu marah, sedih gitu ya? Terus bahagia sampai memuncak. Bahkan kemarin itu saya menanganin pasien ya. Pasien yang kejiwaannya terganggu ya, bukan pasien kedokteran, bukan ya. Jadi aku kemarin tuh menanganin ya, ada nenek-nenek sakit gitu. Saya tanya, sakit apa sih? Aku bilang gitu. Apa sih? Saya lihat dicek kondisi darahnya bagus, jantung bagus, semuanya bagus. Ternyata ketika saya tanya, apa sih Nek yang bikin nenek sakit? Oh iya, aku kemarin dapat duit sekian juta. Jadi ketika dia mendapatkan duit pun emosinya tidak terkontrol sampai dia jatuh sakit. Itu bahagianya sampai membawa ke sakit. Luar Jadi biasa ya. Jadi punya duit nggak boleh berlebihan. Ya. Makanya harus pengelolaannya terus stabil ya. Di mana kita bisa naik, di mana kita harus turun, atau bahkan kita bisa standar aja, stabil saja. Itu kita harus punya pengelolaan seperti itu. Karena bahagia yang terlalu juga dampaknya negatif. Bisa sakit, pingsan, atau sedih yang terlalu itu juga akan menggerogotin badan kita ya. Mungkin efek sampingnya ya kita asma, sakit, bahkan ada yang gatal-gatal ya. Itu jangan dikira gatal-gatal itu hanya eksim saja, tidak bisa. Itu ketika saya baca di psikologi ya, gatal-gatal di tubuh kita itu juga termasuk dari salah satu dari ketika kita mengalami tekanan, depresi yang terlalu tinggi. Jadi ya. bukan karena mungkin digigit nyamuk Bukan atau ya. digigit serangga Ya. Jika memang tidak ada faktor penyebab yang jelas, bisa jadi itu adalah kontrol emosi kita yang tidak stabil. Aku juga punya Mbak Dara murid ketika anak itu
di rumah dia begitu happy ya, ternyata ketika saya lihat ternyata di rumah ini tidak pernah mengalami tekanan, sedangkan di sekolah kan harus mengerjakan tugas, harus mengerjakan PR, harus ulangan harian. Nah, ketika anak ini menjelang ulangan harian, selalu ketika saya amatin anak ini selalu menjelang ulangan harian selalu muntah, selalu pergi ke kamar mandi bolak-balik. Ada apa ini? gitu Nervous. Nah, dari situlah kita mengamati ada apa sih ya? Oh, ternyata ini adalah salah satu faktor dari pengelolaan manajemen yang tidak stabil pada diri anak. Nah, ini apa yang mempengaruhi kan gitu ya Mbak ya? Apa sih yang mempengaruhi kontrol manajemen ini? Kontrol emosi tidak stabil itu berasal dari intrinsik dan ekstrinsik, berasal dari dalam diri sendiri ya. Dalam diri sendiri ini misalnya memang fisik, temperamen ya, bawaan. Kalau bawaannya sudah temperamen tinggi memang agak sulit ya, tapi tetap dimanapun apapun pasti akan ada obatnya. Yang nggak ada obatnya itu tua dan mati kan Mbak ya. Ada hadisnya ya. Jadi yang mempengaruhi adalah kondisi fisik yang pertama, saraf, terus struktur otak. Itu mempengaruhi emosi, pengelolaan emosi seseorang. Yang kedua adalah faktor dari luar, misalnya itu pola asuh. Orang tua yang selalu tidak bisa menyampaikan emosinya secara bagus kepada anak-anaknya. Misal, nah aku marah loh kalau kamu buang sampah sembarangan. Nah aku marah loh kalau kamu makan tidak kamu cuci piringnya sendiri. Nah ketika orang tua tidak bisa mengkomunikasikan itu terhadap anak-anak, yang ada kan cuma marah-marah, piring mungkin akan dibanting ya, atau ngomel-ngomel ya, itu pola asuh akan berpengaruh terhadap anak. Jadi anak juga tidak akan bisa mengekspresikan, ya aku lagi sedih loh, ya aku lagi seneng loh, ya aku lagi marah loh. Itu tidak akan bisa terekspresikan dengan baik ketika orang tuanya juga tidak memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Lagi-lagi kembali orang tua itu role model ya Mi? Orang tua itu role model dan pola asuh ya, pola asuh itu mempengaruhi sekali. Selanjutnya selain pola asuh juga kebudayaan Mbak. Kebudayaan. Yes, kebudayaan. Ada daerah timur dengan Jawa aja kita lihat ya. Timur dengan tengah, tentunya budayanya berbeda. Jauh berbeda. Jauh ya. Ketika kita memiliki orang tua yang berasal dari timur, tentunya dengan budaya yang serba cepat, dengan budaya yang serba blak-blakan, tentu akan sangat berbanding kebalik ketika anak itu hidup di budaya orang tua yang sangat menjunjung tepo seliro, sangat menjunjung apa ya Mbak, nggak enakan ya, itu akan berpengaruh kepada anak. Anak tentu akan mencontoh. Nah ketika masuk ke dalam sekolah yang setunanya anaknya ekstrovert, blok, kita lihat siapa orang tuanya, oh daerahnya mana, budayanya apa, itu terpengaruh sekali, kelihatan. Oh anak ini kok introvert ya, pendiam sekali, coba lihat mamanya, oh itu, kita lihat lagi, dari mana sih asalnya, oh itu, coba lihat budayanya bagaimana. Tentu sangat berbeda, apalagi kalau kita orang Jawa Tengah bertemu dengan budaya Medan. Sangat berbeda ya. Ini sekali sangat bertolak belakang ya. Maka emosi ini juga mempengaruhi pola asuh, budaya, keluar dari mana keluarganya, berasal dari mana, pola apa namanya ya istilahnya, berasal dari keluarga yang bagaimana, berpendidikan atau tidak, itu juga sangat mempengaruhi emosi. Kan berbeda ya kalau orang tua ini misal berpendidikan dengan strata apa atau paling tidak pernah bisa membaca dengan yang tidak bisa membaca, itu kan sangat berbeda di dalam mengungkapkan emosinya. Bagaimana cara orang tua mengungkapkan emosinya, maka itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Nah kedua faktor inilah yang mempengaruhi emosi itu terbentuk pada diri anak. Misalnya orang tua ketika menenangkan anaknya lagi menangis nih Mbak ya, kita tenangkan, anak jangan menangis. Sebetulnya orang tua itu membantu anak menurunkan kadar stresnya ya. Kadar stresnya itu mereka turunkan, hanya membantu. Nah ini kan tergantung kebudayaan orang tua.
Kalau orang tua yang memang budaya, hai sayang sini kita peluk, itu kan pasti anaknya kan, iya ampun. Nah, ada juga yang alah gitu aja nangis. Nah, ya. Berbeda ya, pola asuh. Sama-sama. Sebenarnya niat dari dua orang ini sama. Jangan nangis, nak. Tapi tujuannya untuk berhenti menangis. Iya, jangan nangis, nak. Tetapi pola asuh yang berbeda akan sangat mempengaruhi anak. Yang satunya itu nanti, sini nak, ayo sayang, kamu jangan nangis ya, dengan dekapan, dengan penuh kasih sayang. Pasti akan melahirkan anak juga akan anak yang akan penuh kasih sayang dengan teman-temannya. Tetapi ketika alah gitu aja nangis, dia juga akan terpola. Ya, dia akan terpola juga bahwa dia juga akan cuek dengan teman-teman juga, alah gitu aja kamu mau nangis aku aja enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu mempengaruhi sekali. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi. Oke. Nah, jenis-jenis emosi itu ada apa aja sih? Tadi kita sudah mempelajari tentang apa sih yang mempengaruhi yang Mbak ya, emosi. Nah, sekarang emosi itu jenisnya apa saja sih ya? Nah, emosi itu terbagi dua Mbak ya, emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif ini misal perasaan yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, yang biasanya membuat tidak nyaman, cemas, terus marah, kesel, merasa bersalah, bingung, masuk nggak Mi? Masuk ya. Jadi kalau kita lagi bingung, cemas, itu sebenarnya itu diri kita ini sedang tidak stabil. Kita harus tahu, oh kalau kita tenang, oh kita stabil nih. Kita tanyakan aja pada diri kita sendiri. Nah, hari ini Mbak Dara apa nih perasaannya? Berarti kan aku sedang menanyakan emosi Mbak Dara bagaimana nih, gitu ya. Positif atau negatif nih? Insya Allah positif. Positif. Amin. Gitu ya. Begitu pula ketika emosi kita positif, berarti kan kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, ya, hal-hal yang membawa dampak positif dalam diri kita. Itu namanya positif, emosi yang positif. Nah, perlu dikelola juga. Negatif perlu dikelola, positif pun juga perlu dikelola. Jadi positif negatif tetap sama-sama iya, harus dikelola ya. Kalau kita lagi mendapatkan emosi yang positif, ya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan emosi yang negatif, ya kita harus berlapang dada. Oh, tetap alhamdulillah ya, tetap lapang dada. Kita ambil bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu kan sesuai dengan ukuran kita. Kalau seandainya apa yang kita inginkan itu belum terpenuhi, Mbak Dara misal aku kepengen mobil Pajero nih ya, kok dapatnya odong-odong gitu ya. Misal Mbak Dara ya, contoh, aku kepengen mobil expander gitu ya. Aku kok cuman baru bisa beli Mio kan gitu. Sebenarnya memang Allah berkata, Allah bilang kepada kita, kamu belum waktunya lo punya expander kan gitu ya. Yang kamu butuhkan baru Mio. Kenapa? Anaknya baru 1 atau anaknya baru 2. Nanti kalau anaknya sudah 4 baru kamu nanti tak kasih expander. Nah, iya, anak banyak lah. Nah, itu adalah salah satu dari bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi apapun emosi yang terjadi pada diri kita, ketika Allah menguji dengan emosi-emosi negatif, lebih baik kita kembalikan kepada Allah dan meyakini bahwa apa yang kita inginkan itu sebenarnya belum kita butuhkan. Apa yang kita ingin belum kita butuhkan, sehingga Allah itu bukan benci sama kita, Allah bukan tidak suka sama kita, justru Allah sayang sama kita. Kalau seandainya kita kasih hari ini pun kamu nggak akan kuat gitu. Sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan. Yakinlah bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat diri kita. Positive thinking mungkin ya Mbak ya. Kemudian tadi ya jenis-jenis emosi ada 2 ya, positif dan negatif. Emosi juga bisa dibagi ya, ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis. Ya, yang kalau kita pisahkan kan ada positif, ada negatif ya. Kalau kita menurut para ahli, emosi itu tidak hanya marah ya, ada 6 jenis. Bahagia itu termasuk emosi ya. Emosi yang kita rasakan ketika kita senang, kita puas. Nah, itu sebenarnya bagian dari emosi ya. Jadi orang-orang kan menyatakan, aku lagi emosi nih hari ini. Aku juga bingung, emosi apa sih? Kadang-kadang masalah yang orang-orang itu menyangka bahwa yang dinamakan emosi itu hanya marah kan ya. Padahal emosi itu kan perasaan. Kamu apa sih yang kamu rasakan gitu. Mungkin, Umi, aku lagi emosi nih hari ini.
wow, apa yang kamu rasakan? Aku tanya gitu. Aku lagi emosi, Umi. Iya, apa yang kamu rasakan? Jadi nggak nyambung ya. Iya. Yang satu memaknai bahwa emosi itu adalah luapan perasaan. amarah, yang satu luapan perasaan, Yang yang satu hanya satu yang diambil, hanya amarah saja. Padahal jenis-jenis emosi itu kan banyak. Bahagia, ya, bahagia ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus rasa sedih, emosi sedih itu kita merasa tidak senang karena melihat sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan pada diri kita, atau kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti pada diri kita. Itu sebenarnya juga kita lagi sedih, juga kita sebenarnya itu emosi ya. Kenapa sih? Emosi itu kan perasaan ya. Emosi itu perasaan. Marah ya muncul ketika perasaan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi kita ya. Frustasi, merasa disakiti, itu marah ya, marah. Kita frustasi, aduh kesel banget, itu sebenarnya luapan dari salah satu amarah kita. Kecewa juga ya, Mi. Kecewa, diperlakukan tidak adil, itu juga termasuk dari marah ya. Emosi, bagian emosi yang masuk ke dalam kelompok marah. Takut itu juga termasuk emosi loh, Mbak. Ketika kita anak kita takut dalam keadaan gelap, sebenarnya dia sedang meluapkan emosinya. Ketika lampu kita matikan, terus anak itu menangis, anakku emosi ya, dia takut ya. Kenapa sih? Karena dia merasa terancam ya. Jijik itu juga termasuk salah satu dari luapan emosi. Saat kita merasa enggan dengan sesuatu, kita jijik, misalnya kita melihat binatang ya, binatang apa itu misalnya kecoa atau apapun ya, misalnya kita enggan melihat sesuatu, atau bau ya. Apa sih, bau apa sih ini? Ya. Itu termasuk juga luapan emosi, ya, luapan emosi. Terkejut juga bagian dari emosi. Ya, terkejut bagian emosi kita. Jadi kalau melihat sesuatu yang luar biasa, tadi itu kan aku dapat uang ya. Aku dapat uang. Ketika orang itu tidak stabil emosinya, justru jatuh sakit ya. Karena dia terkejut. Keterkejutan yang sangat dahsyat, luapan yang sangat dahsyat justru akan membawa dia juga akan sakit, jantungnya tidak kuat ya. Jadi sebenarnya emosi-emosi yang kita rasakan itu membuat kita itu menjadi manusia yang sepenuhnya sebenarnya. Ya. Kalau cuma seneng doang, bukan manusia. Harus ada negatifnya ya, Ya, setiap manusia itu pasti punya emosi positif dan emosi negatif. Maka kita rileks saja kok. Mungkin di jam pertama kita emosi, mungkin di menit pertama bahkan ya. Mungkin di menit kedua kita sudah bahagia, ya kan? Di detik pertama kita sedih, mungkin di detik berikutnya kita sudah menyenangkan. Ya. Jadi itulah manusia. Justru ketika kita tidak mampu memahami emosi-emosi itu, ketika kita tidak mau menerima amarah kita, ketika kita tidak mau merasakan jijik, ketika kita tidak mau merasakan hal yang lain, berarti kita belum menjadi manusia yang sepenuhnya. Ya, menjadi manusia yang sepenuhnya adalah ketika kita merasakan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Oke. Nih, tentang emosi. Ini beralih kepada emosi dalam pengasuhan ini. Karena kan ini kita berbicara tentang ibu dan anak ya. Bagaimana seberapa penting ya orang tua itu mengelola emosi ketika dalam ketika pengasuhan ya, ketika memiliki anak ya. Mungkin kalau satu mungkin bisa fokus sama satu anak ya. Kalau udah lebih dari satu, lebih dari dua ya kan. Justru lebih enak ya, karena sudah belajar dari yang pertama. Sudah belajar yang pertama. Sebenarnya Mbak Dara, bagaimana sih ya? Yang pertama adalah kita harus jujur. Kita harus bisa mengungkapkan emosi kita. Kita harus bisa mengungkapkan ya.
ayah bunda, kita harus bisa mengungkapkan emosi, terus tahu kata-kata yang bisa kita pilih untuk mewakili emosi kita. Terkadang kita tuh marahnya kita yang sangat tinggi karena kita tidak dapat memilih diksi. Kita tidak dapat memilih kata-kata apa yang bisa mengungkapkan perasaan saya gitu. Mungkin ketika suami pulang malam kita hanya cemberut, kita hanya marah, kita tidak bisa mengekspresikan sebenarnya apa sih emosi yang kita rasakan kan gitu. Ya aku lagi marah nih, ya aku lagi sedih, ya aku bingung loh ya kenapa sih kamu nggak pulang-pulang, aku takut kamu kemana, aku takut kamu kenapa. Itu sebenarnya perlu diungkapkan ya, perlu diungkapkan terhadap lawan pasangan kita. Begitu pula kepada anak-anak harus kita ungkapkan. Jadi ketika anak-anak nangis ditanya, "Nak, kamu kenapa nangis?" Aku kejedot mama. Oh kamu kejedot, berarti kamu lagi sakit ya, ini kepala kamu lagi sakit sayang. Oh aku berdarah mam. Sakit enggak, oh iya. Mungkin dia lagi berbahagia. Aduh kamu kok ketawa sekali sih, kenapa? Kita ajarkan anak-anak kita ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa emosi ya. Mungkin mah kok dia selalu ngomongin aku sih gitu. Oh berarti dia curiga sama kamu. Nah itu diajarkan, kata-kata itu diajarkan sama anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu dalam memilih diksi itu tepat. Apa sih sebenarnya aku rasakan dalam hati saya? Apakah aku merasa, ma aku bersalah loh ma? Kadang, ma aku nggak enak loh. Nggak enaknya kenapa? Aku merasa bersalah loh ma dalam masalah ini. Oh kamu bersalah nak. Oh iya begini ya nak ya gitu. Kata-kata itu kita ajarkan kepada anak-anak. Terkadang kan anak-anak kan uring-uringan saja tanpa bisa mengatakan. Kalau anak kecil mungkin lapar Bisa ngomong. Ya mungkin kalau cuman nangis atau ngomong mungkin lapar, tapi ketika dia nangis kita lihat oh dia tidak lapar, oh dia tidak sakit, berarti dia emosinya yang tidak stabil. Dari situlah kita ajarkan kepada anak-anak kita, oh nak kamu lagi ada apa nih? Aku malas mah. Oh kamu nggak mau mengerjakan ini, berarti kamu lagi malas hari ini gitu. Kita katakan, kita ajarkan kata-kata. Oh ya ma, hari ini saya lagi panik. Ya kan? Hari ini saya lagi, aduh hari ini aku malas deh ma berteman dengan dia. Kenapa? Dia ngeselin. Oh berarti kamu lagi patah hati. Diksi-diksi itu yang harus. Jadi kosakata anak-anak kita ini perlu kita tambahkan dengan cara apa? Ya emaknya yang ngajarin, bundanya yang ngajarin, ayahnya yang ngajarin kosakata ya pada anak-anak kita yang mempengaruhi, kita yang mengajarkan. Maka ada orang yang mengatakan, ih kamu pandai banget sih, pinter banget sih kamu ngomong. Lihat mamanya, berapa kali dia diajak bicara sama mamanya ya. Terus satunya, kok kamu ngomongnya itu anakku ngomongnya baru 1, 2, ngomongnya baru sedikit. Berarti bunda tidak bisa mengekspresikan emosinya, bunda tidak bisa mengatakan emosinya kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak tahu apa yang ada pada diri bunda, sehingga anak-anak juga berdampak. Anak-anak tidak tahu apa sih emosi dia pada hari itu. Lucu ya ma, kata-kata lucu itu kalau kita nggak menghadirkan juga dia tidak tahu. Kadang-kadang anakku juga ma apa sih tekun itu kan gitu ya, apa sih tekun itu. Dia kan bertanya seperti itu. Maka coba kalau bunda kita lebih jeli, lebih ada waktu ya. Coba bikin kosakata apa nih yang hari ini saya ajarkan sama anak-anak saya. Jangan sampai dia mendapatkan kosakata dari luar, nanti cuman kebun binatang ya. Maka kita ajarkan saja kosakata apa yang sudah saya ajarkan pada hari ini kepada anak-anakku. Nah aku hari ini misal aku terpesona ya. Ada lagu terpesona ya. Ma apa sih terpesona itu? Oh kamu merasa kagum nak dengan seseorang tuh. Aku terpesona ngelihat nih. Aku terpesona lihat dia. Kamu merasa kagum. Nah itu kita ajarkan. Jadi itu adalah diksi kata-kata yang mampu mengungkapkan emosi. Karena kalau emosi tidak mampu kita ungkapkan, yang ada adalah anak-anak nangis, anak-anak kesel, dan yang ada adalah uring-uringan terus. Maka coba kita
selipkan kata-kata kepada anak-anak, diksi-diksi sederhana, tetapi anak tahu, oh aku lagi patah hati nih, oh aku lagi dia sombong loh. Dari mana kata-kata itu kalau bukan dari kita, ya enggak? Tapi perlu kita kenalkan, mah dia sinis mah sama aku, kok dia kayaknya nggak suka sih, nggak suka kayaknya kenapa dia kalau ngeliat saya matanya agak julid, oh berarti dia sinis sama kamu senyum aja deh. Nah, maksud hati kita adalah mengajarkan diksi sinis. Sinis itu adalah untuk kata-kata ketika ada sesuatu orang yang tidak menyukai diri kita. Kita ajarkan sama anak-anak. Anak-anak nggak bakalan tahu kalau bukan kita yang ngajarin. Ya, ajarkan ya. Mumpung belum ada yang mengajarkan dari luar ya. Iya, mumpung belum ada yang mengajarkan dari luar. Oh ya mak, ini pahit, ini manis. Dia nakal lah. Oh dia murah hati loh mak. Itu menambah kosakata buat anak-anak kita. Semakin banyak kosakata yang anak-anak kita miliki, maka dia akan lebih pandai dalam mengekspresikan emosinya. Dan insya Allah ketika anak-anak pandai mengekspresikan emosinya, maka akan terjalin komunikasi yang hangat, komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Oke. Nah, itu bagian dari cara mengelola emosi bukan, Mi? Belum ya. Itu hanya baru kita ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan emosi di dalam pengasuhan ya. Oke. Nah, baru pengelolaan ya kita ya. Bagaimana sih kan gitu yang kita butuhkan dalam mengelola emosi. Itu kali ya Mbak ya, yang seharusnya ketika kita sudah mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Nah ini loh kamu, dia lagi sombong, dia sinis. Oh kamu terpesona, kamu takut dia, kamu jijik. Nah selanjutnya adalah kita ajarkan adalah bagaimana mengelola emosi. Ya. Itu perasaan anak tadi sudah kita ketahui ya. Sekarang bagaimana anak bisa mengelola emosinya? Ya pengelolaan emosi itu apa sih kan gitu dulu ya Mbak ya, supaya kita juga tahu oh emosi itu apa. Tadi kita sudah tahu emosi adalah perasaan yang kita rasakan ketika kita berada pada situasi tertentu. Nah selanjutnya adalah apa sih pengelolaan emosi kan gitu. Pengelolaan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur perasaannya ya, mengatur perasaannya sehingga dia bisa merespon lingkungannya ya. Jadi yang kita ulang lagi adalah pengelolaan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur perasaannya sehingga dia bisa merespon lingkungan yang dengan tepat ya, dengan tepat tadi. Ya pengelolaannya kemampuan ya Mbak ya, kemampuan seseorang untuk mengatur perasaannya sehingga dia mampu mengelola sesuatu dan merespon sesuatu sesuai dengan lingkungannya dengan tepat. Itu adalah pengelolaan emosi. Jadi diatur emosinya. Mungkin ketika dia marah, dia diatur dulu supaya dia nggak tepat nih saat ini aku marah. Mungkin marahnya nanti deh 5 jam berikutnya. Aku baru lupa tuh. Mudah-mudahan lupa. Jadi nggak marah ya. Jadi nggak marah ya. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena penting sekali mengelola emosi dalam pengasuhan Mbak Dana ya. Untuk mama, untuk ayah, bunda, kita sangat sangat penting di dalam mengelola emosi ini. Perasaan-perasaan kita perasaan kita kelola dengan tepat, dikeluarkan pada saat yang tepat. Ya, itu. Nah, perkembangan emosi ini sangat dipengaruhi ya. Anak terutama anak Mbak sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Orang tua yang mampu mengelola emosinya, yang mampu mengelola dirinya sendiri, maka dia juga akan membantu mengelola emosi anak. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau orang tua tidak mampu mengelola emosinya, maka dia juga akan mengalami kegagalan di dalam membantu anak menyelesaikan emosi-emosinya. Nah, apa sih pentingnya orang tua ini untuk mengajarkan emosi kepada anak-anak? Yang pertama adalah ketika anak-anak ini sudah pandai mengelola emosinya, dia akan mempunyai teman yang baik ya.
pastinya kalau dia marah, tetapi dia tahan dulu nih. Kita nggak boleh marah loh. Kan mengelola emosi adalah bagaimana kita mengelola perasaan kita sehingga kita bisa keluarkan dalam waktu yang tepat, kan gitu. Apa dampaknya? Anak-anak akan mempunyai pertemanan dengan baik. Ya, kalau anak-anak suka marah-marah, siapa yang mau nemenin? Nggak ada yang mau nemenin. Ya, terus anak juga akan memiliki konsentrasi lebih baik dibanding anak yang suka marah-marah. Coba kita bayangkan begini, Mbak. Ketika dalam sebuah pelajaran, permainan aja deh, permainan. Yang satunya emosi, dengan yang satunya tidak. Kira-kira teman akan memilih siapa? Yang tidak emosi ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita emosi dengan kita tidak emosi, kira-kira tingkat konsentrasinya itu lebih tinggi yang mana? Tidak emosi. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak-anak kita, diri kita mampu mengelola emosi dengan tepat dan di waktu yang tepat, maka itu juga akan meningkatkan konsentrasi. Ya, daya tahan konsentrasi akan semakin tinggi. Tapi kalau kita cepat emosi, maka jangankan untuk konsentrasi ya, untuk memikirkan apa dan bagaimana diri kita aja kita tidak akan sanggup. Ya, maka penting sekali, walaupun dalam keadaan bahagia ya. Kalau bahagia itu kita tidak tepat juga di dalam mengelolanya, itu juga kita akan menghilangkan konsentrasi. Maka ada loh pepatah yang ada pesan bijak bahwa kalau kamu akan mengambil keputusan, jangan di saat kamu lagi senang, atau jangan di saat kamu lagi bersedih, atau jangan di saat kamu lagi marah. Maka kebijakan itu tidak akan sanggup ya, tidak akan proporsional. Maka ambillah kebijakan di saat kita sedang dalam keadaan yang memang energi kita positif, emosi kita mampu terkelola dengan tepat ya. Selanjutnya adalah kalau anak-anak ini mampu mengelola emosinya, ya, dia lebih mampu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Contohnya misal memukul, menggigit, ya. Banyak nggak anak-anak kadang-kadang cepat menggigit, ya. Mungkin kemarin anakku digigit itu merah, dia nangis. Itu adalah kenapa sih kok dia nangis? Mungkin dia lagi emosi. Kenapa sih dia menggigit? Yang seperti itu. Kita lihat bagaimana pola asuh di rumahnya, ya. Apakah orang tua sudah mengajarin bagaimana mengelola emosi? Nah, kamu kalau marah jangan gigit deh. Coba kamu remes-remes kertas. Coba kamu jalan dulu. Coba kamu tarik nafas. Nah, itu harus kita ajarkan. Walaupun anak-anak kita masih usia 4 tahun loh. Usia 4 tahun, 3 tahun itu sudah bisa diajarin, Mbak Dara. Kamu lagi marah ya? Coba diam. Aku nggak mau diam. Coba kamu tarik nafas. Aku nggak mau tarik nafas. Ya udah deh kamu nangis. Gitu ya. Kita ajak seperti itu. Kita dialogiskan ya. Perasaan anak-anak itu kita ajak dialogis. Ketika anak-anak kita ajak dialogis tentang bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, justru akan mencapai kecerdasan verbal. Dia mampu, kecerdasan verbal dia akan lebih tinggi. Kenapa dia memiliki kosakata yang banyak, dia memiliki diksi-diksi yang tepat yang dia ungkapkan sesuai dengan perasaan hatinya. Maka anak-anak ini akan meningkatkan kecerdasannya secara verbal. Terus juga memiliki permasalahan perilaku yang lebih sedikit. Kalau anak yang bisa mengelola emosinya, mengelola perasaannya, dia akan memiliki permasalahan perilaku yang lebih sedikit. Jadi dia tidak mudah berantem, dia juga tidak mudah perang mulut, tidak akan mudah seperti itu karena dia mampu mengelola hatinya, memanage perasaannya, dia keluarkan pada saat yang tepat. Jadi emang harus lagi-lagi meluangkan waktu buat anak untuk memberikan kosakata ya. Bagaimana perasaan yang ada dalam hatinya. Ini emang PR banget sih. Karena orang tua nggak ada waktu ya. Iya. Yang ada diem. Diem nggak? Ya, hanya itu mungkin ya. Oke. Nah, ini Mi, hal-hal yang perlu dihindari itu apa sih?
Iya ya, sebelum kita masuk ke hal-hal yang perlu dihindari, mungkin kita juga harus tahu bagaimana cara mengelola emosi ya orang tua pada anak ya. Bagaimana cara mengelola emosi orang tua pada pengasuhan anak ya usia dini. Dan tadi itu ya kita mengenali emosi dulu, kita jujur, ubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Ini dulu orang tuanya dulu ya, orang tuanya dulu. Ubah pikiran yang negatif menjadi pikiran positif. Yang positif. Mungkin ketika kita berpikir saya tidak pernah baik, saya tidak pernah bisa, mungkin akan dikatakan oh ya aku akan berusaha ya gitu. Jadi merubah mindset saja, merubah mindset dari negatif kita rubah menjadi positif ya. Terus jangan takut menyampaikan pikiran kita kepada orang lain. Misal mama sekarang lagi senang, mama sekarang lagi sedih loh, mama sekarang lagi marah sama kamu kan janji kalau habis makan kita harus mencuci piring masing-masing kan. Itu ungkapkan, bukan kan sudah saya bilang kalau habis makan itu cuci piring. Memang sama kata-katanya, maknanya sama, tetapi ungkapkan dulu perasaannya. Mama marah, mama kurang suka kalau adik habis makan gak dicuci, kalau adik habis makan gak ditaruh di tempatnya. Itu diungkapkan saja, sehingga itu akan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, terus kalau ketika kita merasa ragu, sebaiknya kita menjauh sebentar. Kita ragu dengan segala sesuatu, ketika sedang ada emosi negatif, ya, maka kita kendalikan dengan cara ya menjauh sebentar lah, rileks sebentar ya. Ada beberapa teknik untuk mengelola energi negatif atau mengelola emosi negatif. Bisa jadi kita menarik nafas dalam-dalam ya. Kita tarik dulu. Gitu. Apa kita marah sama siswa, marah sama anak, marah sama siapa, tarik aja nafas dulu dalam-dalam. Kita bahagia pun juga seperti itu, supaya bahagia kita enggak wow bersyukur ya. Terus tarik nafas dalam-dalam, berpikir positif ya. Mungkin bisa dengan olahraga, yoga, terus membayangkan sesuatu yang positif ya, menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwa Allah itu bukan tidak sayang kepada kita, hanya Allah memang memberikan kita sesuatu yang memang kita butuhkan ya. Jika kita belum mendapat sesuatu itu berarti kita belum membutuhkannya. Kalau misalnya hal-hal itu sudah kita lakukan ya, kita masih juga emosi tidak stabil, kalau marah kita kelewatan, kalau sedih berlebihan, maka itu akan menimbulkan rasa depresi yang sangat tinggi ya Mbak ya. Jangan sungkanlah minta bantuan para ahli ya, seperti datang ke konselor, datang ke psikolog, atau mungkin datang ke teman-teman yang tepat ya untuk mengungkapkan emosi negatif itu. Misal curhat gitu ya, curcol gitu ya. Cuman ya pilih teman yang tepat. Jangan sembarang curcol ya. Bener. Sembarang curcol nanti kisah kita jadi diketahui sama orang orang banyak. Jadi kisah pena orang banyak ya. Kisah pena. Jadi menjadi tulisan diary ya, misalnya dari orang-orang yang bisa dikonsumsi publik misalnya, dan itu tidak nyaman lah buat diri kita ya, tidak nyaman. Maka pilih orang-orang yang tepat, pilih orang-orang yang bertanggung jawab. Maka sudah ada yang bersertifikat. Konselor itu kan bersertifikat ya. Psikolog juga bersertifikat. Mereka juga kalau membocorkan hal-hal yang emosi-emosi kita, dia juga akan kena pasal ya, kena pasal, akan terkena janji sumpah ya, sumpahnya. Nah, apa sih hal-hal yang perlu dihindari ketika kita melakukan pengelolaan emosi tadi ya? Yang pertama adalah hindari kata-kata yang memancing marah, menghina, mengejek, itu kita hindari Mbak. Jangan sampai kita kata-kata itu kita hindari. Dasar kamu. Itu kita hindari. Sedini mungkin kita hindari. Selanjutnya adalah melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak, itu kita hindari ya. Jangan sampai kita baik fisik dan mental Mbak Dara ya, terutama mental ya. Mungkin ketika kita memukul anak, dia mungkin akan lebih cepat
kita pukul kakinya, mungkin dia akan lebih cepat selesai rasa sakitnya. Tetapi ketika mental yang diserang, sulit untuk melupakannya, dan itu akan menjadi jejak ya, rekam yang sangat dalam anak-anak terhadap, akan terbawa sampai dewasa. Ya, akan terbawa sampai dewasa. Kalau dia mampu mengelola emosi, dia tidak akan melakukan terhadap orang lain. Tetapi ketika dia tidak mampu mengelola emosinya, apa yang dia dapatkan dan itulah yang akan dikeluarkan, dia ekspresikan melalui teman-temannya. Kalau dia suka dipukul, ya dia akan memukul teman-temannya ya. Ketika dia sering dicaci, dia akan sering mencaci teman-temannya. Itu kenapa seperti itu? Karena apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia akan ekspresikan keluar. Ya, yang paling terkena dampaknya ya teman-temannya. Itu tentang hal-hal yang harus dihindari ya, Mi? Iya, jadi jujur tentang kondisi emosi kita, terus kita mengajarkan juga terhadap anak-anak kita, yuk kita jujur yuk terhadap emosi kita masing-masing, ungkapkan, gunakan pikiran dan emosi kita untuk kebaikan diri kita. Ya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Gunakan segala sesuatu emosi itu kita gunakan untuk kebaikan kita ya. Oke, lanjutnya. Nih Dara mau tanya nih, Mi. Perbedaan emosi, cara pengelolaan emosi pada pria dan wanita. Iya. Karena kan ini dalam mendidik anak kan ada ayah, iya, ada ayah, ibu. ada bunda. Iya. Ini juga sangat menjadi topik ini. Topik menarik deh ya, topik menarik. Yang pertama yang kita ini dulu Mbak Dara ya. Apa sih yang dilakukan ya, banyak sekali nih anak-anak orang tua ya, perbedaan mengelola emosi ya. Ada beberapa perbedaan emosi yang dirasakan lelaki dan wanita. Mungkin Mbak Dara wanita ya, kita wanita ya, kita wanita ya. Sangat berbeda sekali ketika kita mengelola emosi. Ingat, emosi itu tadi perasaan ya Mbak Dara ya, bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, bisa juga marah. Nah, ketika perempuan yang mendapatkan emosi ini berbeda pengelolaannya dengan laki-laki. Wanita ini lebih cepat berpindah-pindah emosinya. Jadi antara sedih, gembira dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih lama, lebih lama cara perpindahannya. Makanya kalau bapak-bapak lagi marah itu kan agak lama ya. Diem aja bisa sampai seharian enggak, Mbak? Gitu ya, Mi? Iya. Tapi kalau perempuan itu sekarang marah 1 detik udah ketawa dia. Itu uniknya perempuan, indah kan perempuan itu ya. Indah. Makanya 1 menit dia bisa marah, satu menit berikutnya dia bersedih. Jadi begitu pula sebaliknya. Kalau orang lihat ini bisa main peran nih ya. Itulah perempuan. Kadang-kadang dia sedih pun dia bisa ungkapkan dengan cara menangis gitu ya. Kalau perempuan, laki-laki mungkin diam, nangis ya sudah, nangis ya. Kalau laki-laki, perempuan tuh unik. Pokoknya indah deh perempuan itu ya. Jadi wanita itu lebih mudah berpindah-pindah emosinya antara sedih dan gembira. Dia cepat 1 detik gembira, 1 detik sedih ya. Wanita lebih rentan mengalami depresi itu hingga 4 kali ya, lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi dia tidak kuat menerima tekanan emosi, tekanan emosi itu 4 kali depresinya lebih tinggi. Maka ayah kalau berbicara dengan bunda, pikirkan terlebih dahulu. Ya, pikirkan terlebih dahulu. Karena wanita itu lebih rentan 4 kali mengalami depresi dalam masalah yang sama. Ya, kalau laki-laki itu lebih survive. Maka Ari Jalu Qawamuna 'ala Nisa itu sudah benar sekali, Pak Dara. Sudah benar sekali dilihat dari segi psikologi ya. Perempuan itu rentan sekali. Emosinya berbalik-balik, cepat sedih, cepat gembira, cepat bahagia juga cepat marah. Ketika mengalami tekanan emosi 4 kali lebih cepat depresi dibandingkan dengan laki-laki. Maka ayo ya dipikirkan lebih dalam ketika berbicara dengan perempuan. Begitu pula perempuan ya,
kita sebagai wanita kita harus menyadari, oh perempuan tuh rentan loh 4 kali lebih rentan mengalami depresi. Maka ketika kita mengalami sesuatu, emosi kita yang tidak stabil, marah yang tidak stabil, atau kegembiraan yang tidak stabil, yang berlebihan, maka cepat-cepat kita netralisir, bahwa semuanya itu kita langsung gantungkan saja kepada Allah, sehingga kita cepat netral dan cepat normal cara berpikirnya itu, Mbak, ya. Ketika sedih ya cepat normal, ketika senang ya cepat normal gitu, jangan terlaluan gitu ya. Kadang-kadang kalau keterlaluan, bahagianya itu ekspresinya luar biasa. Maka ini perempuan tingkat depresinya lebih tinggi 4 kali. Jadi kita sebagai perempuan tahu itu, kita harus tahu, kita harus manage dengan tepat. Kenapa? Karena kita adalah makhluk-makhluk yang rentan. Kita makhluk yang rentan, yang unik ya. Kita unik dan rentan depresi ya. Maka ya manajemen lah, kelola lah diri kita. Jadi kalau ada ya, misal kita lagi emosi, kita lagi nggak nyaman, ya bolehlah kita menghibur diri ya, mungkin dengan pedicure, manicure. Cek dulu dong kayaknya Mitra Jesi. Pedicure, manicure atau apa ya yang bisa membuat kita bahagia ya. Atau kita ambil air wudhu, kita sholat, kita bertakorup ya. Gitu ya. Iya, mungkin udah wudhu, udah sholat gitu ya. Pakai bedak cantik ya. Cantik. Walaupun nggak kemana-mana Mitra Jesi di rumah. Nggak masalah. Kenapa? Karena mungkin minyak wangi bisa meredakan ketegangan ya. Semprot saja minyak wangi. Ini adalah bagian-bagian pengelolaan emosi perempuan, karena emang 4 kali loh lebih rentan depresinya dibanding dengan laki-laki ya. Laki-laki itu survive, kuat. Saya akui kuat laki-laki itu, karena perempuan itu sangat wanita yang lemah, unik ya, yang perlu dilindungi. Padahal sudah ada yang lindungin belum? Oh sudah dong gitu. Ya, wanita ini lebih banyak merasakan pengalaman emosi ya dibandingkan dengan laki-laki. Pengalaman emosi cepet jijik ya, cepet seneng. Kalau emosi apa sih begitu aja, suka gitu kan ya. Aduh aku takut, gitu aja takut. Ini loh perempuan ya, ini cara pengelolaan emosinya sangat berbeda sekali dengan laki-laki. Laki-laki luar biasa ya. Terus wanita juga sering, beberapa wanita itu mengatakan bahwa mereka lebih sering merasakan emosi-emosi positif dibandingkan emosi-emosi negatif. Nah, ini makanya mama itu adalah pendidikan pertama yang ada di rumah. Kenapa? Menurut penelitian, perempuan itu sering kali mendapatkan emosi positif dibandingkan emosi negatif. Tapi terima kasih dong sama suami yang sudah menyediakan fasilitas ya, sehingga kita merasa positif terus. Ya. Oke. Jadi wanita itu lebih cepat merasakan emosi-emosi positif. Maka wanita cocok sekali menjadi pendidik ya, cocok sekali menjadi ibu ya. Kenapa? Itulah. Jadi anaknya sudah menyakiti kayak apa, tetap yang dirasakan positif terus. Beda loh dengan laki-laki, dengan ayah. Kalau ayah, anak model begitu. Seperti itu ya, ayah ya. Stop ayah, memang kita berbeda dalam pengelolaan emosi ya. Kalau kita itu emosinya memang energinya positif nih, orang tua. Maka perempuan ini unik, indah gitu ya. Unik, indah, gampang depresi, gampang patah ya. Tetapi dia mindsetnya itu positif terus. Apapun yang dilakukan anak itu baik terus depan mamanya, nggak ada yang negatif ya nggak, Mbak? Walaupun melakukan kesalahan tetap aja baik anakku, luar biasa. Itulah perempuan, uniknya perempuan ya. Dan otak wanita itu lebih mengingat pengalaman yang berkaitan dengan emosi. Itu lebih cepat. Aku waktu itu sedih deh ngeliat kamu begini. Kalau laki-laki jarang itu seperti itu. Kayaknya kalau kamu tak beliin ini bahagia tanggal ya. nikah aja enggak, Mi? Iya ya. Kadang-kadang lupa tanggal anak loh. Jangan-jangan tanggal lahir dia sendiri. Laki-laki ya, Masya Allah. Ngomongin laki-laki, perempuan ini kita lagi puasa loh, Mbak. Tapi memang kita sedang membicarakan emosi laki-laki dan perempuan. Itu keunikan laki-laki perempuannya. Selain itu, laki-laki ini lebih menyukai kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan, dengan benda, dengan kedudukan ya. Misal banyak kan laki-laki yang
sudah libur di rumah, maunya perempuan itu kan duduk ngobrol-ngobrol ya. Ya, misal lagi liburan ini, lagi liburan Mbak Dara, suami ada di rumah, ibu ada di rumah. Mungkin yang diinginkan perempuan tuh adalah dimanja-manja ya dengan ngobrol bareng ya. Karena emang perempuan tuh curhat. Perempuan suka yang verbal, perempuan suka yang berkomunikasi ya. Laki-laki tidak, mungkin kalau libur dia cari ini motor lah yang dielap-elap ya, HP lah yang dielus-elus gitu kan ya. Bukan istrinya yang dielus-elus. Ada istri di rumah ya. Nah, itu laki-laki. Kenapa? Karena emang laki-laki suka benda, suka kekuatan ya, berkaitan dengan kekuatan, berkaitan dengan benda, itu laki-laki. Kalau perempuan ini suka dengan kegiatan yang memang melibatkan emosi, ngobrol, bekerja sama, komunikasi. Mungkin tadi itu kadang-kadang ada seorang perempuan yang datang, aku marah sekali sama suamiku. Kenapa? Setiap kali di rumah HP melulu yang dipegang, ya HP melulu yang dipegang. Bahkan tuh lihat saya aja nggak sempet. Oh gampang, ini foto ibu kirim aja ke suami nanti diedit sama dia. Kenapa? Karena emang dia suka benda ya, dia suka benda. Berbeda dengan kita, mungkin kita suka ngobrol, ya bagaimana ya, ini kita mau jalan-jalan kemana ya. Kita nggak perlu ngomong sama ayah sebenarnya. Kalau kita ngomong, dia juga akan berbicaranya ngeselin kali ya. Aku udah ngomong banyak, tetapi dia kok sedikit sekali gitu jawabannya. Ini kalau dijawab nih cuma udah belum, iya. Kan ngeselin ya Mbak ya. Jadi mama supaya kita nggak kesel, ntar kita jalan-jalan, kita WhatsAppan. Kita WhatsAppan aja, kita kasih nih ya alternatif jalan-jalan kita begini. Baju lebaran ini alternatifnya ini mah. Nanti yang bagus yang mana sih buat saya? Pasti dia akan klik nih yang ini gitu. Jadi yang seperti itu gaya komunikasinya ya. Jadi nggak usah baper, nggak usah cemburu, atau nggak usah yang lain-lain ya. Memang seperti itu gaya komunikasi laki-laki, dia lebih suka kepada benda-benda, sedangkan kita lebih suka ngobrol, lebih suka kerjasama, lebih suka melakukan emosi-emosi kita, seneng, bahagia, maunya curhat melulu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ketika dia lagi marah, mungkin dia akan lebih cepat menghasilkan menyalurkan rasa emosinya itu dengan pekerjaan. Mungkin dia dengan membersihkan motor, atau dia mungkin lagi ngetik-ngetik atau lain-lain. Kalau perempuan lagi emosi, dia cari apa? Teman dekatnya. Aku lagi nangis, aku lagi sedih nih. Teman curhat yang dia cari. Mbak Dara kalau lagi sedih apa yang dicari? Aku yang dicari anak-anak. Anak mau ngapain dengan anak-anak? Main. Komunikasi kan? Kembali lagi, iya. Itulah perempuan. Beda dengan ayah. Coba kalau ayah lagi marah ngapain yang dilakukan? Menyendiri. Paling dia main HP dan dia tidur. Tapi inget loh, bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan Mbak Dara. Jadi Mbak Dara sebagai perempuan, kita memilih bahagia saja. Apapun yang terjadi pada anak-anak kita, apapun yang terjadi pada pasangan kita, suami kita pilih bahagia. Suami kita pendiam, kita pilih bahagia saja. Kenapa? Ya memang itu suami kita. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi hangat dengan suami, ya pakai WhatsApp ya. Banyak cara-cara kita untuk berbahagia dengan keluarga. Maka kembali lagi, pilih bahagia. Pilih bahagia. Ya, pilih bahagia. Jadi itu ya, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mengelola emosi. Jadi kalau misalkan lagi curhat, kalau kesel curhat sama ayah, mending dikit aja. Karena responnya akan cuma iya. Responnya gitu. Mungkin cuman do, re, udah. Do, re. Kalau mi itu sudah kebanyakan do, re, mi itu kebanyakan Mbak, cuman do, re. Udah cukup itu. Mungkin kesel banget. Tapi itulah, bahagia itu pilihan. Tapi kalau mau ditanggepin silakan curhat di WhatsApp. Kirim ke dia. Bahkan aku cantik nggak ya pakai ini ya, itu kirim aja pakai WhatsApp. Mungkin dia akan pilih kamu cantik pakai baju ini. Masya Allah. Itu ya uniknya ciptaan Allah ya. Unik ciptaan Allah. Maka luar biasa Allah menciptakan perempuan dengan segala keunikannya dan laki-laki dengan segala kekuatannya. Maka kalau memang sudah qadarullah ya,
laki-laki dan perempuan itu memang disatukan karena emang ya mengandung keunikan dan kelebihan masing-masing di antara keduanya. Coba bayangkan kalau laki perempuan mempunyai emosi yang stabil, kalau lagi senang-senang terus kan nggak mungkin. Maka perempuan tuh dibikin emosinya tidak stabil, kadang sedikit marah, 1 detik udah senyum. Labil ini. Ya sebenarnya sih cuma butuh didengar ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut pembahasan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan tentang pengelolaan emosi pada orang tua ke anak yang berkebutuhan khusus. Ini tadi kan kita udah tahu nih Mi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, bagaimana efeknya ke anak nih? Anak kan ini anak menonton nih. Ya pasti dong. Menonton drama orang tua. Iya, orang tuanya yang perempuan, ibunya menyikapi atau mengelola emosinya dengan cara seperti ini. Kemudian ayahnya berbeda juga. Iya. Lalu bagaimana si anak ini mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran dari sikap semuanya itu ya. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita komunikasi dengan suami, lebih baik kita menggunakan kata-kata diksi yang tepat. Kita harus pandai memilih kata-kata yang mewakili emosi kita. Kalau kita jangan sampai bunda aku sedih, enggak kok aku bahagia, gitu ya. Nah, itu juga akan menghasilkan ambigu. Yang membuat keluarga ini kadang tidak menyaman ini adalah terkadang si ibu yang memang tidak bisa melepaskan emosinya dengan benar. Ya, mah kamu suka? Iya aku suka, padahal dia tidak. Ya, mah kamu bahagia enggak? Enggak. Ya aku bahagia, padahal tidak. Maka sebagai perempuan hendaknya jujur pada emosi, gitu. Kalau ingin bahagia, jujurlah pada emosi. Ungkapkan saja. Tetapi pilihlah dengan kalimat-kalimat yang benar. Kalimat-kalimat yang memang mengandung pengelolaan emosi yang tidak menyinggung perasaan pasangan kita atau anak-anak kita. Itu Mbak Dara ya. Oke. Lanjut kami ya. Kini di menit ke-47 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya? Kita udah mau selesai, tapi sebelum kita selesaikan obrolan kita siang hari ini, akan kita bahas yang terakhir adalah pengelolaan emosi pada orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus. Oh gitu anak ya. Yang berkebutuhan khusus ini kan pasti ekstra banget gitu ya. Iya, benar, yang nggak khusus aja kita harus benar-benar bisa mengelola emosi, apalagi yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Jadi berkebutuhan khusus itu inklusi ya Mbak Dara ya. Yang pertama kita pilihkan sekolah yang tepat. Ya, sekolah yang memang tidak ada pembulian di situ, tidak ada pembulian baik secara verbal maupun secara fisik. Juli ini insya Allah kita akan tetap muka. Pilihlah sekolah yang memang menghindari verbal atau memang tidak ada bully di situ ya, bully secara verbal atau bully secara fisik. Nah, yang paling benar ini adalah pengasuhan anak kebutuhan khusus ini pada dasarnya berbeda ya Mbak ya, berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya, sehingga ayah bunda itu perlu cara yang berbeda di dalam mengelola emosi ya. Apa saja sih? Yang pertama adalah tumbuhkan rasa percaya diri dulu dalam diri ayah dan bunda, bahwa ketika mengasuh anak yang seperti ini, percaya diri dulu deh bahwa memang kita mampu, memang Allah menitipkannya kepada kita, nggak dititipkan kepada kamu loh. Kalau dititipkan kepada kamu, saya yakin kamu nggak akan bisa. Ini adalah sumber kekuatan pada diri kita. Berprasangka baik ya. Yes, kita berprasangka baik dan kita meyakini bahwa kita nggak perlu malu ya mempunyai anak yang model seperti ini ya. Rasa percaya diri dalam tubuh ayah bunda harus diutamakan. Yang kedua adalah kenali sumber-sumber emosi negatif yang muncul selama proses pengasuhan. Misalnya ayah bunda ini khawatir saat anak ada di tempat yang baru. Ini juga harus sumbernya apa sih kok kita bisa sedih, kita bisa bahagia.
kita bisa, apa sih yang membuat kita ini marah nih, kita harus kenalin sumber-sumbernya supaya kita ketika kita bisa menghindari sumber-sumbernya, emosi negatif itu tidak akan muncul. Kenalin dulu sumbernya. Ketika ada asap, berarti kan kita kenalin adalah sumber api, ya. Maka ketika kita, apa sih membuat kita emosi negatif kita timbul, kenalin sumbernya. Apa yang menjadi sumber munculnya emosi negatif yang ada pada diri kita. Terus buat harapan sesuai dengan kondisi ayah bunda serta keluarga, ya. Harapan pengasuhan, apa sih yang kita harapkan kepada anak-anak ini, anak-anak bisa apa sih, kasih guru yang tepat, ya. Jadi cukup waktu yang tidur, berikan cukup waktu tidur kepada anak-anak ini, supaya mempunyai energi yang cukup pada siang harinya. Terus kegiatan rutin setiap hari kita lakukan, menghirup udara yang segar. Kembali lagi yang pertama, percaya diri dulu itu, Mbak. Ketika kita percaya diri, maka kita akan mantap di dalam memilihkan sekolah, kita akan mantap di dalam berkomunikasi dengan dirinya, mengajarkan cara berbahasa yang benar, cara berbahasa yang baik kepada anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus ini. Karena anak-anak ini kadang-kadang cara pengeluaran konsonannya saja itu kadang tidak tepat, ya Mbak, ya. Untuk berbicara O, A, I, U itu sudah belum tepat dengan umur yang ada pada dirinya. Maka pengucapan konsonan itu juga kita ajarkan. Yang pertama, jangan malu, ya. Saya yakin ayah bunda dititipin Allah dengan anak yang seperti ini. Ayah bunda punya kelebihan khusus dibanding ayah bunda yang lain. Yang kedua, ajarkan konsonannya itu dengan jelas. A, I, U, E, O. Mungkin dengan bentuk-bentuk mulut yang berbeda dengan anak pada umumnya. Kalau anak berbicara A cukup dengan membuka mulutnya dengan lebar. Mungkin kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus akan menggunakan teknik bentuk mulut yang akan berbeda sehingga menghasilkan konsonan bunyi A. Seperti itu. Agak berbeda-beda. Kalau sudah, selanjutnya meminta bantuan psikolog, ya. Udah pasti itu konselor. Kalau kita memang kewalahan dalam mengatur anak-anak ini, ya. Orang tua biasanya sih merasa sedih kalau pertama kali mendapatkan anak yang seperti ini. Namun jangan sampai kesedihan itu menjadi energi yang negatif mengalahkan energi yang positif. Sehingga ekspresi yang ada di dalam diri kita hanya menghasilkan hal-hal yang negatif. Maka kembali lagi, bahagia itu pilihan. Ya, bahagia itu pilihan, maka lebih baik kita memilih untuk berbahagia. Cukup nih? Cukup. Itu dia Mitra Jesi tentang pembahasan kita siang menjelang sore ini tentang bagaimana mengelola emosi. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertiannya, jenis-jenis emosinya seperti apa, faktor yang mempengaruhi apa, kemudian juga bagaimana apa aja yang perlu dihindari, bagaimana pengasuhan pada anak, dan juga yang terakhir adalah pengasuhan orang anak tua yang pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sebelum ditutup, Dara akan memberikan waktu untuk Umi memberikan closing statement dari mungkin dari Kasih Ananda. Iya, dari SD Kasih Ananda, ya. Baik, ayah bunda, bulan Juli ini insya Allah kita akan tatap muka, ya. Pembelajaran ini akan tatap muka. Maka saat yang tepat ayah bunda untuk memilih sekolah yang tepat buat anak-anak. Pilihlah sekolah yang memang mengerti kondisi emosi anak-anak dan pandai mengelola emosi anak-anak. Pilih guru yang tepat di saat yang tepat, pilih guru yang memang mampu mewadahi, mampu mengajarkan bagaimana cara mengelola emosi dengan baik dan benar dan bagaimana mengekspresikannya dalam situasi yang tepat. Maka pilihan yang tepat adalah SDS Kasih Ananda, di mana guru-guru kami sangat terlatih di dalam menghadapi berbagai macam kondisi anak-anak, kondisi kejiwaan anak-anak, dan menerima bagaimana anak-anak mengekspresikan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan keterampilannya, baik knowledge-nya ataupun keterampilan di dalam menghadapi di kehidupan nyata untuk kebutuhannya kehidupan kelak. Terima kasih, itu aja Mbak. Oke.
Mitra Jesi, Dara mau ngucapin terima kasih ke Mbak Alia yang sudah meninggalkan komennya. Alhamdulillah bisa hadir menyimak nih. Dan juga ada Siti Rauda. Terima kasih. Terima kasih. Semoga siang hari ini perbincangan kita bermanfaat ya Mitra Jesi. Dan tentunya kami pamit undur diri. Ya. Dara dan Iwani pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan mendapatkan pahala yang besar. Dan ingat loh tadi bahwa emosi lelaki dan perempuan sangat berbeda. Kenalin diri sendiri sehingga kita memilih bahagia. Bahagia adalah pilihan, maka mari kita memilih untuk hidup berbahagia. Oke. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.